warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asyarifah yang dicintai Allah dimanapun antum berada, khususnya pada malam ini, yaitu pada Hari Raya Idul Adha ini, Masya Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Khusus pada malam ini, kita akan membahas hal-hal yang sedikit menarik, yaitu tentang pergeseran-pergeseran nilai-nilai agama, khususnya di kaum milenial ini. Kenapa? Karena ada slogan yang sering dimunculkan sekarang dari kaum-kaum sebelah, yaitu Islam tinggal nama. Ini adalah memang produk dari Zionis Israel yang ingin menghancurkan Islam, yaitu ingin Islam itu hanya tinggal nama. Oleh karena itu kita akan membahas ini sekaligus akan memberi solusinya, khususnya pada kaum milenial ini. Karena kaum milenial ini, pemuda sekarang ini, yaitu pemimpin masa depan, syubbanul yaum rijalul ghad. Oleh karena itu kami mohon jangan lupa tonton ini sampai habis dan dukung terus channel ini agar bermanfaat. Baiklah, kalau kita melihat bahwasanya pergeseran nilai-nilai agama, khususnya di era milenial ini, Masya Allah, luar biasa sekali. Banyak sekali pergeseran yang sudah tidak terhitung. Salah satu contohnya misalnya Semarak Idul Adha. Kita merasakan Semarak Idul Adha kali ini terasa berbeda. Kenapa? Karena tingkat keramaiannya tidak seperti dahulu. Kalau dulu 1 minggu sebelum Hari Raya Idul Adha, Masya Allah, semangatnya luar biasa. Kenapa? Karena ingin makan daging bersama. Bukan begitu, Ustaz? Ingin makan daging bersama-sama, makan daging sapi, kambing, dan lain sebagainya. Namun kalau sekarang, anak-anak sekarang itu, milenial sekarang itu ya, dianggap biasa-biasa saja. Cuma makan daging sapi, cuma makan daging kambing. Itu biasa, saya makan steak itu biasa. Di restoran setiap hari, bahkan sekarang kan pakai GoFood, tinggal klik di HP, pesan langsung datang sendiri seperti itu. Pesan antar sudah, kita di rumah bisa makan steak, makan ayam goreng, makan ayam apa saja itu ada. Kambing ini ada semua. Tapi kalau sekarang, Masya Allah, jadi nilai-nilai semaraknya itu terasa hilang. Ini hanya salah satu contoh saja, Semarak Idul Adha. Belum yang lainnya, banyak sekali. Insya Allah akan dibahas oleh yang pertama, ini adalah pembina Asyarifah ini, Ustadz Haji Bambang. Dan di samping saya pastinya antum sudah kenal, yaitu Ustadz Ahmad Gufron. Baiklah, yang pertama kepada beliau, Bapak Haji Bambang, menurut antum bagaimana ini melihat situasi pergeseran nilai-nilai agama khususnya di kaum milenial ini? Apakah memang seperti itu yang menurut pandangan antum, Ustaz? Bahwasanya semarak yang terjadi pada hari ini khususnya, yaitu pada Hari Raya Idul Adha ini, terasa sedikit demi sedikit tergeser dan hilang. Apakah seperti itu, Ustaz? Terima kasih kesempatan yang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membahas masalah pergeseran Idul Adha. Kenapa kau tidak meriah seperti hari yang putih dulu? Dulu meriah sekali. Dulu sangat meriah sekali di zaman saya. Maaf karena saya dulu sudah pernah merasakan di masa-masa itu, mungkin dengan sekarang usianya sudah menginjak senja. Dan perbedaan itu terjadi yaitu satu, karena kita yang sekarang ini masalah sebab pemahaman. Banyak anak sekarang yang tidak memahami karena dia mengikuti jalur yang dia ikuti. Jadi kenapa kok bisa terjadi hal demikian? Satu itu, dan dua, komunikasi. Komunikasi antara orang tua, anak-anak. Kenapa kok bisa terjadi? Kok orang tua tidak bisa mengambil alih kembali hak tentang masalah peradaban anak? Karena situasi kondisi sekarang di zaman dulu, kita sebagai orang tua tidak mengenal ini dan itu seperti yang sekarang. Sekarang dengan ajak itu kita ada batas, seperti ada dinding. Maaf sebelumnya. Antara orang tua dan anak nih. Ada dinding. Oh, ada pembatas. Ada pembatas. Karena apa? Di rumah saja pun kita kadang-kadang sulit untuk bertegur sapa. Karena yang satu ke sana, yang satu ke sini. Di sinilah. Mari kita bersama-sama, karena saya juga mempunyai anak, juga Ustadz juga mempunyai anak, semuanya mempunyai anak. Mari kita belajar bagaimana kita menyatukan, mensinergikan antara orang tua dan anak. Dan itu satu-satunya kita dengan komunikasi dan doa. Jadi ada istilahnya ikhtiar zahiri, ada ikhtiar batini. Tidak hanya secara kita hanya
anak asal tegur ya, apalagi milenial sekarang kalau Nah. asal tegur ya ngamuk anak sekarang. Contoh kalau anak-anak milenial sekarang, bab masalah makanan ini udah beda jauh. Beda jauh. Kalau dulu kita tidur dibangunin dan makan apa yang ada itu sudah dimakan. Apapun itu, Mas. Apapun itu kita tidak akan menolak. Iya. Nah inilah kelebihannya dulu. Kalau yang sekarang kan beda. Sudah disediakan orang tua sudah yang enak-enak. Kalau dulu nggak tercapai. Tapi apa yang terjadi? Dia akan menolak. Kok begini dan itu. Nah inilah yang membedakan rasa syukur. Nikmat yang diberikan Allah yang kita masukkan melalui mulut kita. Nah kalau yang sekarang dengan menolak yang ada di depan mata, bagaimana? Nah nanti akan dibahas oleh Padahal itu sudah enak, saya itu ditolak. sudah enak, itu kadang ditolak. Oke. Nah disitulah maka dari itu mari kita bersama-sama tetap kita selalu tidak ada putus-putusnya untuk mendoakan keluarga juga, saudara juga orang lain. Semoga apa yang pernah diprediksi oleh Rasulullah memang semua yang terjadi, tapi itu mudah-mudahan dalam perjalanan ini terutama keluarga juga orang saya mari kita belajar tentang bagaimana kita itu berkomunikasi dengan anak, karena satu orang tua adalah peran yang penting. Tidak ada lagi, orang tua itu adalah peran penting karena itu pertanggungjawaban dunia akhirat. Kan anak itu titipan, Mas. Anak itu titipan. Jadi, bagaimanapun satu kesimpulan yang bisa saya tarik dari Bapak Haji Bambang, bahwasanya itu kesalahan dari pergeseran sekarang itu tidak murni dari kaum milenial saja. Ternyata itu memang ada di sini unsur peran orang tua. Memang ada pepatah yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya ini sekarang. Kalau sekarang kenapa anak-anak milenial sekarang misalnya ada yang kurang rajin ibadah, kurang rajin ngaji, itu tidak murni kesalahan remaja milenial. Bisa saja orang tuanya juga tak pernah ngaji. Anaknya disuruh ngaji, disuruh sholawat, suruh ini, suruh itu. Orang tuanya sendiri sibuk. Oleh karena itu seperti contohnya tadi yang disebutkan Ustaz Haji Bambang, komunikasinya ini berbeda arah. Misalnya orang tua ke barat, anak ke timur, dan saling seperti ada pembatas karena kurangnya komunikasi. Oleh karena itu peran penting di sini, yaitu sahabat asyarifah, orang tua di sini memiliki peran penting dalam rangka menjaga anak tumbuh ke depannya seperti apa. Tidak melulu murni kesalahan remaja milenial. Ini bisa juga terjadi dari kesalahan orang tua yang kurang peduli, kurang perhatian, dan juga mungkin sudah perhatian namun kok masih tetap remajanya atau anaknya seperti itu. Mungkin perlu ditambahnya ikhtiar ukhrawi, yaitu dengan doa, karena doa usilahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Ini yang paling ampuh. Kemudian kepada Ustadz Ahmad Gufron, melihat situasi seperti ini, sudah banyak pergeseran ya. Semarak ini satu contoh, misalnya Semarak Idul Adha yang sudah mulai berkurang. Apakah ini memang sesuai prediksi Rasulullah bahwasanya nanti Islam itu hanya tinggal nama? Terasa asing seperti itu. Terbukti juga dalam konten-konten seperti ini, konten-konten dakwah kurang diminati. Sedangkan konten-konten gaming, konten-konten semisal hal-hal yang negatif lebih diminati. Dan sesuai survei memang hampir ratusan juta peminat. Misalnya salah satu contoh YouTube lebih banyak menyukai konten-konten hiburan daripada konten agama. Padahal kalau kita melihat survei yang ada, umat Islam terbesar di Indonesia ini terbesar seluruh dunia. Meskipun Islam di Indonesia ini bukan negara Islam, Indonesia bukan negara Islam, tapi warga muslimnya banyak. Tapi kenapa kok nilai-nilainya ini sedikit demi sedikit memudar? Saya khawatir nanti kedepannya akan habis hanya tinggal nama. Apa ini sesuai prediksi Rasulullah? Ustaz Ahmad. Sebelum kami memberikan ulasan yang lebih luas lagi, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan oleh Ustaz Dani tadi betul sekali, sesuai dengan pernyataan Rasulullah SAW 1500 tahun yang lalu, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Maka dari itu, kenapa nilai-nilai agama kok bergeser dari kaum milenial? Bukan hanya dari kaum milenial saja yang bergeser, bahkan dari kaum tua seperti kita. Jadi tidak murni kaum milenial saja gitu kan? Ya, jadi banyak juga nih. Pergeseran nilai itu ya karena ditekan oleh situasi dan lingkungan, apalagi kita hidup di zaman dunia dalam genggaman, kata orang zaman sekarang. Nah,
Sementara hidup di dalam era genggaman itu kan tidak disertai oleh nilai-nilai agama, sehingga orang-orang banyak sekali yang yang menyimpang dari ajaran-ajaran apa yang terkandung di dalam apa yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama masalah yang sangat menyimpang sekali, yaitu terutama adab, kesopanan. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasul tersebut, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Apa yang dikatakan Rasul kan untuk merubah perilaku dari ini yang paling zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Zaman sekarang lebih jahiliyah dan lagi dari zaman Rasulullah. Kenapa? Ya kita lihat sendiri banyak kejadian-kejadian yang di luar batas. Apakah ini efek dari dunia luar, misalnya Eropa yang sudah banyak masuk di Indonesia misalnya khususnya, sehingga terjadi pergeseran nilai-nilai agama? Ya bisa, salah satunya bisa dikatakan demikian. Karena apa? Karena manusia zaman sekarang itu lebih mementingkan duniawi daripada ukhrawi. Contohnya sudah tidak usah dikasih contoh, lebih banyak suka sekali dirham dan dinar dan dirham, lebih suka uang ya. Lebih suka dirham dan dinar. Karena apa? Memang itulah tantangan. Karena hidup adalah perjuangan, Ustaz. Jangan lupa, hidup adalah perjuangan. Perjuangan untuk mengalahkan hawa nafsu, perjuangan untuk melawan dirinya sendiri. Tugasnya sangat berat sekali berarti kalau seperti itu. Dalam menjaga nilai-nilai agama ini. Ya, sangat berat sekali, terutama sebagai orang tua harus bisa memberi contoh yang terbaik untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita di zaman sekarang. Lantas bagaimana Ustaz ketika semisal di sekolahan kita sudah menggunakan K13, kurikulum 13, yaitu lebih arahnya itu ke akhlak. Apakah itu masih belum cukup aturan-aturan dari pemerintah yang sudah mengikat dalam dunia pendidikan seperti itu? Attitude, kalau bahasa kerennya sekarang itu attitude. Apakah masih belum cukup itu pendidikan di sekolah? Sebenarnya sudah cukup, tinggal manusianya sendiri. Karena apa? Hidup adalah perjuangan untuk mengalahkan hawa nafsu. Apakah kita itu mampu untuk mengalahkan hawa nafsu? Sedangkan hawa nafsu sendiri melekat pada diri kita. Musuh terbesar nih gini. Musuh terbesar. Ya kalau makhluk yang namanya setan, kita membaca ayat kursi dan lain sebagainya bisa lari. Kalau hawa nafsu masih melekat pada diri kita, itu kan sulit sekali. Ya solusi yang terbaik apa? Ya marilah kita sebagai orang tua memberikan yang terbaik lah, mendidik anak kita agar anak kita itu jangan sampai terjerumus pada hal-hal yang tidak kita inginkan. Memberikan pelajaran, terutama sebagai orang tua harus memberikan contoh yang terbaik. Masalahnya seperti ini sekarang ini. Coba Pak Haji Bambang, ketika kita sudah orang tua misalnya sudah menjaga anak sedemikian rupa, tapi karena lingkungan, karena tidak mungkin ya, otomatis ini tidak mungkin yang terjadi sekarang itu para kaum milenial, baik anak-anak, remaja misalnya, diawasi orang tua 24 jam kan tidak mungkin. Iya. Ini kok nanti bagaimana itu ketika terjadi penyimpangan, sedangkan orang tua itu sudah berusaha keras misalnya untuk menjaga anak agar tidak terjadi, tidak tergeser, tidak melakukan hal-hal negatif, tidak terpengaruh dari dunia luar, gitu. Itu bagaimana menurut aku? Ya, aku terima kasih menurut saya apa yang dikatakan tadi tentang masalah dari luar. Bagaimana kita untuk menepis hal itu semua. Ya kita kembali kepada diri. Dari mana itu sumber anak itu kan tetap dari orang tua. Saya kembalikan dari sana. Nah, dari sumber di rumah itu, dari rumah. Bagaimana anak kita kuat. Nah di situ jangan kita sebagai orang tua bosan-bosannya. Bagaimana kita dengan kasih sayang, jangan sampai kita berbenturan tentang pendapat. Kita ikuti bagaimana pendapat salah dengan sedikit, dengan halus sekali. Kaulan layinan. Nah, itu resepnya Rasulullah. Jadi kita kembalikan lagi secara perlahan-lahan. Jadi apa manfaat dan mudaratnya? Maaf Ustaz, apa itu sesuai dengan dalilku ampusikum alaikum nar yang sekarang? Jadi dalam menjaga itu memang ini adalah kewajiban kita bersama. Sesuai dengan dalil itu kan. Dan juga ketika seperti itu dalam rangka menjaga diri sendiri itu tidak murni juga orang tua, para kaum milenial, antum semua sahabat Asyarifah ada kewajiban untuk menjaga dirinya sendiri juga.
seperti itu. Jadi sehingga tidak saling menyalahkan, wah ini gara-gara orang tua saya tidak mendapatkan kasih sayang, peduli, seperti itu. Sebenarnya memang dari dalilku anfusakum wa ahlikum nar juga terutama diri sendiri, seperti itu kan, seperti itu. Berarti sesuai ya Pak Ustadz ya. Itu kalau kita kembalikan ke sana, itu apa ya? Karena kita hidup, memang semuanya kita akan nafsi-nafsi. Ini kan kembali ke sana, kita akan nafsi-nafsi. Tapi dalam satu bentuk kita punya satu tanggung jawab yang besar. Bagaimana kita membentuk amanah yang betul-betul sangat luar biasa diberikan kepada kita, agar kita bisa anak tersebut kita bisa terselamatkan, bisa mengikuti sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW di situ. Karena kita kembali kepada Rasulullah awalnya, yaitu masalah akidah, masalah tata cara, masalah sopan santun, masalah ini bagaimana kita bisa menghargai, mendidik lah. Mendidik. Karena di sini sekarang yang saya lihat, kenapa begitu? Karena situasi kondisi. Di sini dia bisa mengatakan iya, tapi di luar dia mengatakan tidak. Itu yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Tapi kewajiban orang tua tidak tetap, istilahnya tidak ada bosan-bosan. Tetap, karena itu kewajiban. Dan itu akan menjadi hatta mamat sampai mati. Nah, bagaimana sampai mati, sampai ada tenggorokan itu tetap. Jadi bagaimanapun anak tetap ada di pangkuan orang tua. Bagaimanapun di luar itu sudah urusan mereka. Tapi orang tua sudah bisa, karena ini akan menjadikan satu saksi. Gitu. Makanya dengan adanya channel seperti ini, mari kita bersama-sama kita introspeksi diri, kita sebagai orang tua, dan tidak ada orang tua yang mungkin anaknya jadi seperti itu, tidak. Karena ada kesalahan di mana nih kesalahannya? Ayo dicari kesalahan. Jangan kita selalu menyalahkan anak, menyalahkan orang tua. Orang tua juga melihat, oh ternyata di sini. Atau terlalu keraskah? Atau terlalu bagaimanakah kita untuk membimbing anak ke sana? Kalau orang tua sudah betul-betul sudah membimbing ke sana ke sini, dan itu tetap orang tua anak itu tetap seperti itu. Negatif, belakangan negatif. Kita kembalikan sudah. Berarti tanggung jawab sebagai Allah lepas Pak ya. Orang lepas sudah. Kalau kita sudah Allah sudah tawakal, kita kembalikan ke sana. Dengan adanya seperti itu, yang jelas seperti anak-anak kita yang nantinya akan menjadi seorang orang tua, disitulah dia akan merasa. Karena apa yang dia tanam, dia sendiri yang akan menuai hasil. Jadi kesimpulannya itu tidak hanya banyak, seluruh rangkaian ini harus bekerja sama. Baik dari kaum remajanya, baik dari orang tuanya, keluarganya, pemerintah, semuanya harus ingin bersama-sama menjadi yang lebih baik. Kalau tidak seperti itu, ya rusak. Contohnya saja misalnya di negara-negara luar Indonesia, misalnya di Jepang, Korea, di situ sudah semisal ada orang yang sudah memang beriktikat baik, namun karena sekitarnya, lingkungannya membolehkan seks bebas, alkohol bebas, ini bebas semuanya, sehingga ya akhirnya ikut-ikutan juga rusak seperti itu. Oleh karena itu kita beruntung sekali ini sahabat Asyirifat, kita berada di Indonesia, negara yang sangat tentram sekali, di Islam sangat berkembang pesat, dan kita bebas, tidak ada aturan yang mengikat. Tidak boleh sholat misalnya, tidak ada. Kita bebas mau sholat, mau zikir 24 jam, mau puasa setiap hari, mau ceramah misalnya, seperti pokoknya melakukan hal-hal yang positif, tidak ada larangan. Oleh karena itu monggo kita terus meningkatkan kualitas diri kita agar kita tidak semakin jauh dengan Islam. Jangan sampai kita semua itu Islam itu tinggal nama. Oleh karena itu seperti yang didahulukan Bapak Kaji Bambang dan Bapak Ahmad Gufron ini, pertama memang ketika kita sudah berusaha ikhtiar dunia, ikhtiar zahiri, kita sudah menasihati anak, sudah menjaga anak dengan cara mendidiknya, misalnya kita mencekolahkan, bahkan sampai memondokkan. Kok nanti pada akhirnya remaja kaum milenial ada pergeseran nilai-nilai agama, nanti pada akhirnya tetap ada tanggung jawab orang tua. Namun kita harus tetap terus mendoakannya. Kita tawakal fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita pada akhirnya harus pasrah. Itu sudah jalan akhirnya. Tinggal nanti anak tersebut, remaja tersebut mendapatkan hidayah tidak. Semoga kita semuanya sahabat Asyarifah ini mendapatkan hidayah dari Allah agar terus semangat menjaga
syariat Islam ini, menjaga nilai-nilai agama agar tidak pergeseran tidak terlalu jauh. Meskipun kita sekarang berada di akhir zaman, semoga kita tetap bisa menjaga eksis. Terutama kita hadirnya dengan channel Asyarifah ini sangat mendukung dengan adanya konten-konten Islami. Oleh karena itu dukung terus konten ini, karena pesan Rasulullah, kalau kita kun aliman jadilah orang alim, kalau tidak bisa jadilah muta'alim, orang yang belajar. Kalau tidak mau orang belajar, saya sibuk Ustadz mau belajar, ya kun mustami'an, jadilah orang yang mendengar saja. Antum yang mendengarkan hal-hal yang seperti ini, insya Allah ini bermanfaat. Apabila antum nanti ada pertanyaan, silakan klik ketik di kolom komentar ini. Insya Allah pemateri kita Ustadz Ahmad Gufron dan Bapak Gaji Bambang selaku pembina Asyarifah siap terus dan menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan antum semua, dan doakan, mohon doanya agar kami bisa terus eksis ke channel YouTube ini. Kemudian yang terakhir yaitu kita berdoa bersama-sama, karena seperti diskusi kita malam hari ini, bahwasanya ketika kita sudah berikhtiar, pada akhirnya kita itu bertawakal dengan cara berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa silahul mukmin, doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Ini senjata yang paling ampuh. Kita sudah berusaha, namun kita tidak berdoa, apalah arti itu semua. Doa inilah yang nanti menentukan hasil akhirnya kita akan menjadi husnul khotimah, akhir yang baik, atau yang disebut kaum milenial sekarang happy ending, atau su'ul khotimah. Kaum milenial ini sering menyebutkan yaitu sad ending. Tinggal antum pilih yang mana, happy ending atau sad ending. Tentukan pilihan antum sekarang. Baiklah, yang doa terakhir yaitu kita doa bersama, semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang negatif. Terutama kita juga berdoa pada pandemi COVID-19 ini agar segera diangkat oleh Allah, dan juga kita berdoa agar kita diselamatkan dunia akhirat. Kita insya Allah semoga di akhir perjalanan hidup kita di dunia ini menjadi husnul khotimah. Allah. Amin. Kepada beliau Ustadz Haji Bambang kami persilakan untuk memimpin doa. Terima kasih. Mari kita terus berdoa, mudah-mudahan di dalam perjalanan kehidupan kita, di usaha kita dalam keadaan keberkahan dan barokah. Amin amin amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan Amin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa taqabbal minna ya Allah, jami'a hajat wa ba'd min syai'in wa taqabbal minna ya Allah, wa tuballighna min khairin min khairin hayati wa ba'd. Ya Allah ya Rahman, ya Allah Rahim, ya Bil Qayyum, ya Hanan ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka al-amal bil ta'at. Amin. Wa lana bil amal sholihat. Amin. Wa lana bil iman wal Islam. Wa lana bil khair. Allahumma iman wa sallallahu thayyibah wa amalan maqbulah ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Allahumma inna nas'aluka fid din, afiyatan fil jazati wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina shifaatil maut wa najatan minan nar wa la faiza bisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. ربنا اغفر لنا ولوالدي وارحمنا كما ربيانا صغارا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Baiklah sahabat Asyarifah, itulah ulasan sedikit tentang pergeseran nilai-nilai agama Islam. Oleh karena itu kita harus terus berusaha dan eksis terus dalam menjaga agama Islam ini, karena antum semua pemimpin ke depan, yaitu Syibbanul Yaum, Rijalul Ghad, pemuda hari ini, milenial hari ini adalah pemimpin masa depan. Terus semangat, terus berjuang, jangan kendor, teruskan perjuangannya, dan kita terus berdoa agar kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.